Saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Jangan masuk kedokteran kalau kamu nggak pengen jaga di tanggal merah, di weekend, di hari ulang tahunmu, di hari ulang tahun orang tuamu, di hari konser idol kesukaanmu, di hari kamu latihan pilates, atau di hari kamu ngedate, atau di hari kamu nge-gym. Buat jaga-jaga supaya nggak gegar otak. Kan sekarang ada aja koas atau calon dokter yang suka bawa bodyguard. Kalau nggak terima dikasih jaga malam kan ini untuk jaga-jaga. Gitu. Jadi lady ini ada merasa bahwa ketidakadilan dalam pengaturan penjaga malam itu. Kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena Yo, Bang Sepi People. Welcome back again bersama Yoda Mamang. Nah tuh ya bocah tidur ya sama si Pakun yang baru bangun dua tapi makok Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Sepertinya si Abu mau ngelengos karena tahu lagi tag kebiasaan ya. Tuh. Nih gini. Sepertinya kisru donasi Agus sepertinya ya ini Maya akan menguap begitu saja. Kenapa tuh? Tadi malam baru saja Bang Denny Sumargo saat dijumpai oleh teman-teman wartawan, bisa kita lihat nanti di Inten Investigasi dengan beberapa pernyataannya dan ditutup dengan menyatakan bahwa akan mengundurkan diri dari kisru donasi Agus dan Tenovi. Oke, satu sisi itu ya. Terus poin kemarin di mana kita tahu juga Bang Elvin Lim katanya 2 hari ke depan mungkin akan berangkat ke luar negeri sekitar 2-3 bulan dengan tujuan pengobatan. Bang Farhad di satu sisi sudah mengapprove anjuran perdamaian dari Kemensos untuk cooling down sampai dengan nanti waktunya pertemuan berikutnya yang diadakan oleh Kemensos. Jadi lewat siapa Agus ini untuk nge-up case-nya? Sedangkan aku tadi coba survei di TikTok teman-teman netizen sekarang fokusnya udah mulai bergeser. Jadi bisa dibilang aku menyimpulkan teman-teman netizen pun akan ikut mundur dari kisru donasi ini dan bergeser ke mengawal kasus dokter koas. Karena banyak juga teman-teman media yang menarasikan sepertinya ini ada indikasi ke arah Mario Dandi jilid 2. Gitu. Karena powerful berseteru dengan yang ternyata di belakangnya powerful juga nih gitu. Dan juga teman-teman netizen dari 1 hari yang lalu kalau nggak salah udah mulai mengkorek-korek soal keuangannya, LHKPN-nya. Wah. Gus, ini mah gimana atuh Gus? Damai belum? Udah keburu ditinggal sama pentolan-pentolan penggait exposure juga sama teman-teman netizen. Aduh gimana, tolonglah ini. Kita meluncur dulu deh. Ninyo dari Inten Investigasi nih yang 21 jam yang lalu diposting dengan judul Denny Sumargo nyatakan mengundurkan diri dari kisru donasi Agus dan Novi. Bisa kita lihat jebol banget viewsnya dapat 240.000 dengan komen-komenan. Iya karena mumet gitu ya dengan kekisruan ini bisa dibaca sendirilah santuy people. Yang akhirnya Bang Den itu sebagai pihak di tengah-tengah, pihak donatur ibaratnya ya memutuskan untuk mundur. Kita lihat kayak gimana 12 menit yang wadididau ceki-ceki. Mana-mana kok. Alvin Lim melaporkan Novi kemarin. Novi melaporkan Alvin Lim begitu pun sebaliknya mungkin gimana kok? Iya, saya melihat itu urusan pribadi mereka ya. Karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Sampai saling melaporkan juga nih. Alvin Lim kemarin melaporkan Novi terkait pencemaran nama baik. Ya itu urusan pribadi jadinya.
gitu. Menyayangkan nggak sih sikap Agus yang harusnya fokus perawatan malah bolak-balik saling lapor Polda, Polres, Mabes. Iya, itu bukan hanya gue yang menyayangkan ya. Kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah. Harusnya dia lebih fokus ke pengobatan, tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Gitu. Kabarnya Novi juga disomasi oleh Alvin Lim sebesar 1 triliun. Iya, itu saya dengar. Seperti apa mungkin? Kondisi gimana? Oh, menang banyak dia tuh. 1 triliun dia. Bagi-bagi lah Bang Alvin. Karena duit donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang. Apa? Karena duit donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang, makanya mau disomasi dan akan digugat ke pengadilan. Ya, itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya. Saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu sih. Kodensu, tapi Alvin ini mempertanyakan semua asal uangnya Teh Novi nih untuk yayasan gitu, bahkan kayak menuduh macam-macam lah, germo dan sebagainya. Ke Kodensu nanti gimana sih? Sampai anaknya juga dibully, anaknya Teh Novi. Tahu itu. Jadi kalau mempertanyakan, ini pandangan sosial aja ya. Saya berdiri sebagai orang yang melihat dari sosialnya. Jadi kalau dibilang masalah dia mempertanyakan uangnya datang dari mana, kalau di publik menurut saya kurang etis ya. Tapi lebih bagus dipertanyakan langsung, gitu kan? Nah, kedua, kalau dibilang dia mendapatkannya dari cara-cara yang seperti diberitakan, menurut saya juga kurang pas. Karena akhirnya melukai perasaan orang dan juga bisa melukai profesi yang lain. Jadi aku pikir kurang pas kalau saya ya. Tapi kalau menurut Bang Alvin Lim itu pas-pas saja, ya nggak apa-apa. Karena kan itu hak beliau dan dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia pasti siap menghadapi kok, saya yakin itu. Kodensu, tapi kan hal itu pada akhirnya jadi Alvin Lim melaporkan Teh Novi yang konten yang mencemarkan nama Agus yang parodi itu. Nah, kalau parodi itu gimana menurut? Kalau parodi itu saya juga sebenarnya kurang setuju. Karena parodi itu tidak tepat juga. Tapi kalau dibilang bahwa itu tidak menyinggung Agus, ya oke-oke saja sih, karena memang di situ juga tidak ada mention siapapun ya. Saya juga setuju. Jadi kalau dibicarakan secara hukum, apakah itu bisa masuk ke dalam unsur? Menurut saya ya, orang awam ya, menurut saya kurang bisa. Karena tidak ada objek yang jelas. Tapi kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang, itu pasti akan menjadi sentimen negatif juga untuk pihak Novi gitu. Karena kesannya kurang tepat aja. Tapi kalau ditanya sama ego kita nih, ego ya, kalau ditanya ego pasti kita seneng gitu ya. Karena kan emang udah kesel gitu. Jadi kalau dilihat dari beberapa perspektif, kalau saran saya sih sebenarnya ya sudahlah, karena sudah terjadi. Lagi pula juga Novi juga sudah mengambil sikap, Yolo juga sudah mengambil sikap, dan menurut saya sudah cukup gitu. Tapi kasihan nggak sih Bang sama Agus ya, jadi alat gitu sampai kasihan, kemarin ke Mabes 7 saya jam. kasihan. Tapi saya kan sering bilang, bagaimana ya, ini kan tidak bisa kita cuma bilang kasihan tapi orangnya sendiri tidak mengambil sikap. Kayak lu punya teman, tiap hari lu kasih tahu, udah cowok lu tuh nggak bener, tapi dia nggak mau denger. Ya lu mau gimana, pasti ya udah biarin aja, kena batunya dulu, baru dia akan ngerti kan gitu. Ya gitu aja. Oke. Kodensu, tapi menurut Kodensu gimana sih perseteruan yang soal update yang Kemensos, ada update gak? Kemensos ada update dari saya, tapi masih belum pasti bahwa dalam waktu seminggu ke depan Kemensos akan memanggil semua pihak. Tapi belum valid ya. Saya baru mendengar isu doang. Jadi saya masih menunggu kebenaran daripada info yang saya dapat, itu doang. Berarti sudah ada, ini kan sudah ada perdamaian nih. Akan mencabut laporan nggak Bang? Siapa? Polda. Antara Bang Densu, Bang Farhat atau? Bang Farhat sih kemarin ngirimin saya surat penarikan laporan terhadap saya. Tapi kepada Novi saya nggak tahu. Mungkin tanya sama Novi. Berarti laporan Abang terhadap Bang Farhat juga sudah dicabut di Polda? Terakhir sih saya cek belum ya. Terakhir saya cek belum. Nanti saya cek. Bang, lalu sebenarnya uang itu bagaimana Bang? Uang donasi itu apakah masih di Kemensos kan? Kau harus tanya pada donatur. Karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, terserah.
Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang? Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Sorry dipotong. Ini bikin penasaran juga semalam. Kira-kira apa ancang-ancang dari pihak donatur yang tadi dimaksud Bang Densu itu? Serem Gitu. Apakah yang dimaksud adalah menarik fungsi donasi yang sudah terkumpul benar-benar tidak diperuntukkan untuk Agus, untuk yang lain, atau seperti apa gitu? Iya. Sampai Bang Densu bilang serem itu, kasihan, atau mempermasalahkan si uang yang sudah terpakai itu. Bisa sih. Benar-benar dipermasalahkan gitu. Nah itu yang perlu dicari tahu. Tapi netizen juga sepertinya kayak buat nyari tahu tuh kayak udahlah, gue udah malas ngawal kasus ini lagi. Sepertinya ya kalau aku ngelihat ya, karena ada sedikit banyak dari kekecewaan dari terhadap kedua belah pihak gitu, dari teman-teman netizen yang ngelihatnya gitu. Kita lanjut lagi? Lanjut. Terus buat Novi, mohon maaf dengan statementnya Bang Densu tadi mengenai konten yang saya juga sebenarnya menyayangkan juga. Tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Nah, untuk semua pihak, ini mungkin wawancara saya terakhir yang akan saya bicara pesan untuk Alvin dulu juga. Pesan untuk Alvin untuk Bang Alvin segera cepat sembuh, karena saya dengar beliau mau ke luar negeri 2 bulan untuk berobat. Setahu saya dia sering ke luar negeri berobat kalau ada kondisi-kondisi kritis. Ya, katanya itu untuk ngasih ginjalnya dengan salah satu ginjalnya di sukarela, gimana? Betul, saya dengar begitu dan semoga segera sembuh. Karena saya juga khawatir dengan kesehatan Bang Alvin, jangan sampai Bang Alvin dia kesehatannya rusak gara-gara kasus ini. Lebih penting kesehatan lah daripada ngurusin kasus ini jadi ribet gitu. Dan untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus. Kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Ya, Bang, harus berstatement lagi ya. Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh sini. Bang, boleh terakhir. Tuh. Berarti balik ke awal statementnya Bang Densu yang awal-awal waktu abis nyamperin rumahnya Bang Farhad itu ya, Mang, ya kan sempat ngomong begini juga, cuman mungkin masih ketarik dan masih ada rasa kasihan atau ada keterlibatan juga gitu kan, makanya mau bantu tapi kok makin kesini makin kesono gitu, akhirnya kayak ya udah deh, kayaknya ambil jalan yang pertama kali disebut sama Bang Densu gitu. Iya, kalau aku mencoba merhatiin dari segi ini ya, penyebaran beritanya ya, dari segi media ya, menurutku kalau ngeliat kayak gini petanya jadi agak berat juga, karena pilar-pilar penunjang penarik exposure-nya itu sedikit demi sedikit perlahan-lahan mundur dari Bang Farhad yang sudah tidak mau terlalu banyak ini juga kan berkomentar dalam tanda kutip menyerang gitu atau mengcounter gitu kan, karena balik lagi sudah memegang omongan waktu di Kemensos, sudah berdamai dan mau cooling down sampai titik perdamaian itu ditentukan gitu oleh pihak Kemensos. Terus Bang Alvin kemarin juga statementnya sudah sangat jelas, tadi juga dibahas juga sama Bang Densu, 2 hari sampai 3 hari ke depan akan berangkat ke luar negeri, kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Dan ini menurutku pilar utama exposure penunjang kasus ini masih tetap seksi untuk diliput teman-teman media infotainment, sudah menyatakan mundur, dan otomatis misalnya besok ada lagi dan ditanya lagi nggak akan mau jawab, nggak akan ada respon gitu. Jadi ibaratnya penunjang exposure-nya pada mundur. Nah itu yang jadi pertanyaan, apakah bertahan untuk dikawal teman-teman netizen. Biasanya kalau penunjang exposure-nya mundur atau narasumber-narasumber yang bisa menghasilkan exposure yang tinggi itu mundur, infotainment akan mikir 2 kali buat nge-highlight atau ngeliput gitu. Karena kayak mikirnya kayak buat apa nih gue liput kalau nggak jadi. Kalau dalam TV itu kan parameternya rating share, kalau dalam
platform digital parameternya views gitu. Ini ditambah ada kasus baru yang menyita perhatian teman-teman netizen. Bahkan ada beberapa media yang menyebutnya Mario Dandi jilid 2. Itu dia. Jadi kalah exposure-nya ya, Bang ya. Betul. Jadi ibaratnya mempersempit opsi buat Agus gitu. Jadi kalau mau ke Bang Densu, Agus opsinya ya cuma damai doang, nggak ada opsi lain, nggak akan gitu didorong gitu exposure-nya gitulah ya. Berarti untuk kasus Agus bisa dibilang semi ditutup dengan pengunduran diri Bang Densu dari kisruh ini ya. Yes. Nah sekarang juga kita bergeser ke kisruh Dokter Koas. Ini nih yang menarik nih. Meluncur dulu. Ninyo. Ya. Dari kasus Agus kita bergeser ke konflik Dokter Koas nih. Aku baru ngejar mempelajari tadi pagi ya, dikejar-kejar sebisa mungkin. Akhirnya aku dapat salah satu account nih di TikTok namanya Batu Mata Merah. Batu Mata Merah _2. Mungkin satu people bisa meluncur juga buat yang ketinggalan emang seperti apa sih kronologi detailnya gitu ya. Cuman balik lagi aku belum bisa mengkonfirmasi kebenaran kronologi ini karena biar adil kan harus kedua belah pihak yang menjelaskan kronologinya. Nanti ada kita play versi dari kuasa hukum dari Lady Aurelia Pramesti atau nanti dari keluarganya, kuasa hukum dari keluarganya atau dari Lady sendiri. Memang baca ini ya, kronologi dari Batu Bata Merah _2. Yang pertama ini Lutfi sebagai ketua Koas di salah satu RS menyusun jadwal jaga Dokter Koas untuk akhir tahun. Ini satu bilang dokter pasti sangat relate banget ya, terutama Dokter Firmansyah Wildan ya. Seluruh anggota kelompok sudah setuju. Mungkin ini tetapi tidak dengan yang bernama Lady. Akhirnya dirubah, namun Lady tetap tidak setuju. Padahal sudah mendapat bagian paling sedikit jaga. Akhirnya Lutfi berkata, tolong kamu saja yang buat jadwalnya kalau begitu. Belum beres. Poin kedua, nah Lady tidak menerima lalu mengadukan hal tersebut pada ibunya. Ibu dari Lady kemudian menelepon Lutfi. Lutfi itu adalah dokter korban gitu ya misalnya, yang pemukulan, meminta bertemu untuk membicarakan hal ini. Nah poin 4, Lutfi setuju dan pergi ke tempat pertemuan yang disepakati. Geser ke slide berikutnya. Poin 5, Lutfi lalu datang bersama pacar dan temannya. Berarti 3 orang tuh ya. Mereka berunding namun tetap tidak menemukan titik terang. Ibu dari Lady malah memaki Lutfi. Dia mengatakan jangan macam-macam pada Lady karena ayahnya pejabat, sementara kamu hanya anak kos perantauan. Tahan dulu, jangan emosi dulu. Ini kan nanti kedua belah pihak kita play, sabar dulu. Itu satu people pasti udah ada emosi nih. Dari arah belakang datang supirnya Ibu Lady langsung memukul Lutfi bertubi-tubi. Itu ada di video yang beredar. Cuman memang nggak bisa play karena pasti dikuningin. Poin 7, pacar Lutfi mencoba melerai sementara temannya langsung menelepon ayahnya yang merupakan seorang polisi. Ini power to power nih, menarik nih ya. Poin 8, ibu dari Lady panik melihat polisi datang dan berdalih mereka dijebak. Next slide ya. Nah ini saat pendalaman kasus. Si TikToknya suka kayak begini. Ini pendalaman kasus ya. Itu tadi kronologi, ini pendalaman kasus. Pendalaman kasus yang disampaikan oleh Batu Bara Merah _2. Poin 1, saat hari kejadian Lady tidak menemani ibunya bertemu Lutfi karena ia sibuk nonton konser di Jakabaring. Poin 2, atas kejadian ini dikabarkan dirinya diskorsing 3 bulan. Namun sempat beredar kabar bahwa awalnya Lady di DO namun mengajukan banding ke pihak kampus Unsri atau Universitas Sriwijaya. Cuman balik lagi Mamang ingetin, Mamang belum mengkonfirmasi kebenarannya. Cuman ini yang beredar, kita coba bacakan gitu ya. Poin 3, dalam masa skorsing ia tak memikirkan hal yang terjadi pada korban. Beredar isi chat masih sempat-sempatnya dirinya mengajak temannya untuk pilates. Pilates itu apaan sih? Olahraga. Yang kayak gimana? Yang kayak yoga gitu deh, tapi ada beban-bebannya gitu.
Oh iya, bukan yang bola-bola gitu. Bukan. Bukan ya. Bukan bola-bola gede itu, ada bola-bola gede bukan ya? Iya, itu salah satunya. Oke. Poin 4. Ayah dari Lady yaitu Bapak Dedi Mandarsya merupakan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN di bawah Kementerian PU. PU yang dulu Pak Bas ya. Sementara ibunya Sri Meiliana pemilik galeri batik tenun di Palembang. Mungkin satu orang Palembang tahu nih sepertinya ya. Next slide. Poin 5. Ibu dari Lady awalnya masih sangat angkuh pada korban. Ia bahkan tidak menjenguk korban sama sekali ke rumah sakit. Namun setelah berita naik ke TV nasional, dikabarkan dirinya meminta penyelesaian lewat jalur damai. Poin 6, selain bersama supir, dikabarkan saat kejadian ia juga membawa bodyguard di luar tempat makan tersebut. Poin 7 dikutip dari komentar akun @anis memang benar pada aplikasi X bahwa ayah Lady memiliki koneksi dengan RSUD tempat anaknya koas. Karena selama koas, Lady tidak tidur di ruangan khusus koas, melainkan di VVIP direktur. Cuman ini komentar dari Anis memang benar ya, balik lagi belum bisa dikonfirmasi kebenarannya kecuali pihak rumah sakitnya yang speak up sendiri gitu ya. Poin 8, beredar kabar bahwa Lady menolak seluruh jadwal jaga karena ingin liburan akhir tahun. Itu kronologi dan pendalamannya. Di yang terbaru Batubara Merah juga ngeposting ini meluncur. Ini masih dari Batubara Merah. Update kasusnya. Nah ini, satu ibunda dari L dikabarkan terkejut atas pemberitaan media. Dirinya tidak menyangka bahwa akan seviral ini mengakibatkan syok sampai harus mendapat perawatan kesehatan sementara. Nomor 2, pengacara keluarga L mengatakan saat ini L sedang tertekan atas berbagai komentar terhadap dirinya. Tidak tanggung-tanggung pengacara tersebut menantang netizen akan membawa ke ranah UU ITE. Karena UU ITE kondisi semacam ini tentu menyebabkan dirinya semakin blunder. Apa hal terbaik yang harus dilakukan saat ini? Nextnya jangan denial dan defensif dengan melakukan pembelaan arogan seperti itu. Karena setara dengan membakar amarah netizen Indonesia yang bahkan ketikannya sudah dikenal dunia. Nah ini poin berikutnya, sebagai seorang pengacara senior harusnya paham dalam kondisi genting seperti ini lebih baik fokus pada solving the issue, bukan malah concern memperlebar masalah menjadi kemana-mana. Nah ini poin 3, pengacara ungkapkan kejiwaan L saat ini terguncang atas kritikan berbagai pihak. Kalau benar terguncang, apakah yakin mau meneruskan pendidikan kedokteran? Jadi pertanyaan, apakah tidak akan membahayakan pasien kelak? Poin 4, admin akun IG PUPR_jalan_kalbar mendelete dan meng-hide seluruh postingan tentang ayahnya dari L. Terpantau kini komentarnya pun dibatasi. Poin 5, setelah kasus ini viral, kehidupan pribadi L, kehidupan pertemanan hingga kehidupan semasa perkuliahannya pun dikuliti netizen. Jika dirinci satu persatu, kehidupan pribadinya membuat geleng-geleng kepala. Nah ini untuk poin-poin yang slide ini aku menyimpulkan ada info sekaligus opini dari kreator TikToknya gitu ya, karena ada beberapa yang sifatnya opini gitu. Cuma yang aku lihat di sosmed, banyak juga rekan sejawat yang memberi kritikan via video parodi gitu, video-video bercanda yang intinya mah ya secara garis besar beberapa video yang aku lihat, nanti mungkin kalau ada waktu durasi kita play juga. Yang aku tangkep bahwa ada beberapa profesi-profesi itu yang sebenarnya itu bukan sekedar pekerjaan tapi pengabdian gitu. Bahkan ada rekan-rekan sejawat yang lain yang ngasih video, mungkin bisa dibilang jejak digital saat mendapatkan jaga malam untuk mengcover waktu yang cukup panjang, bawa-bawa kasur, ada yang sampai 24 jam lebih gitu melakukan tindakan demi keselamatan, sampai harus disuapin, dikasih minum gitu karena demi apa ya, nyawa manusia ibarat tuh. Makanya udah bukan lagi disebut pekerjaan tapi ini pengabdian gitu. Makanya bisa dibilang teman-teman netizen cukup banyak juga ya yang ngamuk itu, mungkin murka dan meminta agar ini diusut tuntas. Ya itulah yang aku menyimpulkan, yang akhirnya banyak juga yang kemarin awal kasus Agus tuh tersita ke sini fokusnya gitu.
Karena di X udah rame tuh. Hartanya kok sekian, hartanya sekian, masa harta sekian? Udah ke harta nih. Yang bikin lebih merinding lagi, sekarang tuh kan pemerintahan Bapak Wowo. Iya. Di mana aneh-aneh, gitu. Aneh-aneh, Iya. Disupport dengan admin Gerindra yang standby di digital, tinggal tag Min, aneh nih Min, oke. Ini yang akhirnya banyak media yang ngasih headline seperti ini nih meluncur. Nih, salah satu sampel screenshot dari suara.com yang diposting sama apa itu? Storydine. Ya itulah. Rafael Alun Partua tanda tanya. KPK didesak periksa Dedi Mandarsyah, ayah mahasiswa biang kerok penginiin dokter. Udah sampai ranah netizen mendesak KPK. LHKPN dan segala macamnya, ibaratnya laporan kekayaannya udah beredar di Twitter, di X. Inilah keseriusan kenapa aku bilang wah sepertinya teman-teman netizen pada bergeser poinnya. Kalau netizen udah mulai serius mengawal kasus, ingat kasus Vina, dipretelin jejak digitalnya, dipretelin semuanya. Kita kasih nextnya nih. Nio, ini dari kreator TikTok Nini Tata, sepertinya sesama rekan sejawat juga dengan Bapak dokter yang menjadi korban itu. Ada kritikan. Nah, ini kritikan apa nih ya? Ceki. Play. Jangan masuk kedokteran kalau kamu nggak pengen jaga di tanggal merah, di weekend, di hari ulang tahunmu, di hari ulang tahun orang tuamu, di hari konser idol kesukaanmu, di hari kamu latihan pilates, atau di hari kamu ngedate, atau di hari kamu nge-gym. Jangan masuk kedokteran karena hari-hari tersebut bisa aja kamu jaga. Aku kasih tau ya, semua jadwal jaga itu nggak adil untuk beberapa orang. Karena bisa jadi tanggal dia jaga itu adalah tanggal-tanggal penting di hidup dia. Buat orang tua yang nggak siap dengan kondisi tersebut, jangan masukkan anakmu ke kedokteran. Jadwal jaga yang nggak adil, kamu bisa diskusikan, kamu bisa minta tolong ke temenmu untuk gantiin kamu jaga di tanggal tersebut. Kalau nggak ada yang mau gantiin, bayar teman untuk jaga. Tapi kalau udah dibayar juga nggak ada yang mau gantiin, artinya ada yang salah dengan diri Anda. Sepengalaman aku selama koas, aku tuh pernah minta ganti jaga sama temanku, jadi tukeran hari, atau temanku yang minta tolong ke aku untuk gantiin jadwal jaga dia. Aku juga pernah dibayar untuk gantiin jaga. That's why punya teman selama koas itu penting banget. Karena kalau bukan teman kamu, siapa yang pengen gantiin kamu jaga? Dari koas sampai jadi dokter bakal tetap ada jadwal jaga. Jadi kalau nggak siap, mending keluar aja. Sepertinya apa ya, masuk banget karena Bu Dokter sendiri yang ngomong ya pengalaman dia dari koas, sama pentingnya, poin yang aku tangkap ya, pentingnya bersosialisasi atau berteman sesama rekan sejawat gitu. Gak ada yang merasa ini anak gitu, karena suatu momen itu pasti akan butuh bantuan, itu poin yang aku tangkap gitu. Iya, jadi susah sendiri kalau nggak punya temen ya, Mang ya. Iya, nah itu penasaran juga sampai terjadi konflik seperti itu. Apakah sebelumnya, karena tadi nggak diceritakan juga kan, sebelumnya sudah mencari teman buat tukeran jadwal atau mencari teman yang mungkin bisa gantiin apa seperti apa, itu kan nggak dijelasin juga di yang tadi penjelasan kronologinya ya. Penasaran juga sebenarnya kehidupan pertemanannya seperti apa gitu. Ini kita coba next lagi. Nio, ini Bang Jagonya atau tersangkanya ya, sudah jadi tersangka ya. Ternyata dia adalah seorang supir dari ibu mahasiswi koas itu gitu. Ini ada sedikit penjelasannya dari Hunter News 09 Ceki. Play. Ada Pak, saya hilang Pak. Bukan, dari sebelum itu dari mana? Dari rumah Pak. Dari rumah. Iya, kamu diminta oleh kamu untuk mengantar disuruh ke rumah Pak. Suruh ke rumah. Iya. Setelah itu saya ke rumah Pak. Nunggu ibu turun Pak, pagi-pagi minta antar ke rumah sakit di Fatimah Pak. Minta ke rumah sakit di Fatimah. Iya Pak. Oh, sampai ke sampai. Sampainya di depan pintu masuk rumah sakit Siti Fatimah itu ibu nyuruh berhenti Pak, jangan masuk ke dalam rumah sakit. Habis itu disuruh ibu tidak jadi ke rumah sakit Siti Fatimah, langsung aja ke Demam. Cara di mana? Ada Pak. Ada. Iya Pak. Kamu merasa ada kuasa? Tidak Pak. Tidak. Apa belum misalnya? Saya menyesal Pak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Pak. Dan saya juga meminta maaf
keluarganya dan keluarganya Pak. Saya meminta maaf Pak kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya Pak. Oke, tadi kita bisa dengar permintaan maaf untuk kedua belah pihak dari sang supir atau yang sekarang sudah jadi tersangka ya. Pertama meminta maaf kepada Lutfi, Dokter Lutfi sebagai karena di sini sebagai korban pemikilinnya gitu kan. Yang kedua kepada keluarga mahasiswi atau lady gitu ya. Iya. Karena terkena imbasnya. Berarti di sini aku tangkap meaning tersiratnya adalah mau menyampaikan kepada media kalau ini tidak ada instruksi dari manapun, murni refleks dia bertindak. Karena mungkin ada beberapa obrolan yang mungkin men-trigger dia sampai melakukan pemikilin seperti itu. Itu sih meaning yang aku tangkap gitu. Iya. Tadi aku juga sempat sebenarnya bertanya-tanya gitu kan. Ini dia mukul itu disuruh apa gimana gitu kan. Cuman Betul. dengan dia ngomong kayak gitu barusan, ya itu yang Mamang tadi bilang. Iya. Karena netizen pun sampai saat video ini di-tag, aku cek X, TikTok gitu masih mempertanyakan kok nggak diperiksa gitu kan dalam case ini mungkin ibunya karena pada saat kejadian kan ibunya yang bertemu kan supirnya kebetulan bapak ini gitu. Ini salah satu contohnya nih dari Sima Shewasen komenannya, Nyonya Besar kok nggak diperiksa Pak karena kan dia yang ngajak jumpa dokter koasnya itu. Nah masalahnya dari pihak Bapak dokter koasnya ya, itu bukan orang sembarangan juga kalau kata teman-teman netizen. Sampai ada istilahnya pure blood dokter. Jadi satu keluarga besar itu dokter dengan berbagai macam posisi gitu. Makanya ada netizen yang mencoba menyimpulkan apa ya istilahnya tadi tuh aku baca di X. Kayak udah deh mending mundur aja karena pihak korban itu omnya ini, tantenya ini, bapaknya ini, itu segala macamnya ini tuh memang pure blood dokter. Jadi ya better pindah atau seperti apa gitu karena mungkin akan sulit kali ya di kedokteran nanti ya setelah itu atau kayak gimana. Aku juga nggak terlalu mengerti konteksnya pada saat baca itu, cuma kaget aja, wow pure blood dokter ternyata. Karena kan di video sebelumnya di slide yang tadi kita baca kan kreator siapa Batu Bara Merah sempat nulis Batu Bata Merah sempat nulis dia Pak Dokter Koasa tuh sempat kayak cuma dibilang lu tuh cuma perantauan di sini gitu. Ternyata satu keluarga besar dokter. Tolonglah. Nih kita coba kasih nextnya. Nih aku sempat ngecek Kompas, Metro, TV One, terus di TikTok juga yang FYP beredar. Jadi kayak katanya sempat ada isu-isu ajakan perdamaian dari pihak sang mahasiswi. Nah ini direspon oleh ayah dari korban itu yang menolak berdamai, pengen tetap terus diproses hukum katanya. Ceki play. Ya teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa ya keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pak, terlapor kan sudah diperiksa hari ini di Polda. Pak, harapannya seperti apa Pak? Kita biarkan proses secara hukum Pak. Untuk kondisi Mas Lutfi sendiri seperti apa saat ini Pak? Sekarang dia sudah diperbolehkan pulang, tapi harus masih beristirahat di rumah. Untuk masih pemulihan ya Pak? Masih pemulihan. Untuk kondisi mentalnya seperti apa Pak pasca kejadian ini Pak? Ya sepertinya masih shock ya. Masih shock Pak ya. Untuk dari pihak pelaku sendiri Pak, apakah sudah ada yang menemui kita untuk meminta maaf? Tidaknya? Belum tersedia. Oke. Jika dari pelaku ingin melakukan perdamaian seperti apa Pak? Nah kita belum tahu ya. Terima kasih Pak. Itu dia yang bikin netizen apa ya berpendapat ini lawannya seimbang gitu kan. Karena pertama Bapak dokter koasnya itu kan
ini bapaknya seorang dokter juga gitu kan. Terus temen yang diajaknya juga bokapnya seorang polisi yang punya jabatan. Itu kalau nggak salah tuh yang dapat respect dari netizen karena berani nge-record. Aku nggak nonton yang versi fullnya, kata teman-teman netizen tuh di X ada yang versi fullnya, ada kayak apa ya, permintaan untuk nggak boleh direkam, cuma dia tetap sampai akhir berani ngerekam gitu. Iya, ini yang netizen wow, kuat versi kuat nih, seperti apa nih nanti nih ya. Ya mungkin karena ya sedikit banyak dia ngerti gitu kan, apa kalau ada apa-apa mungkin disuruh videoin aja, karena kan sekarang zamannya butuh bukti ini kan, rekaman gitu. Iya benar. Jadi menurutku nggak salah juga kayak tadi suara.com ngasih headline Mario Dandi jilid 2. Kita kasih nextnya. Iya. Sambil menunggu mungkin Pak Dr. Firman sedang mengetik ya, memberikan point of view-nya gitu tentang perkoasan duniawi itu ya. Ini ada dari Dr. Anton Budi Asih. Yang mungkin ini kritik dalam bentuk parodi nih ya. Ada caption praktik wajib pakai helm sejak koas bawa bodyguard. Ceki. Play. Buat jaga-jaga supaya nggak gegar otak. Kan sekarang ada aja koas atau calon dokter yang suka bawa bodyguard. Kalau nggak terima dikasih jaga malam kan ini untuk jaga-jaga gitu loh ya. Sebenarnya gini loh, sekarang itu banyak yang pengen jadi dokter tetapi nggak punya minat pada manusia yang lain sesamanya, nggak punya minat pada kemanusiaan. Atau ada juga yang nggak pengen jadi dokter tapi dipaksa oleh orang tuanya, karena dokter itu dikatakan profesi yang elit begitu. Sebenarnya kalau nggak minat jadi dokter, ya udah masuk aja ke UFC, University of Fight Club, atau kalau nggak institut tarung bebas. Ya masa kemana-mana bawa bodyguard. Ya memang begini loh. Untuk masuk fakultas kedokteran itu kan memang sebagian besar butuh biaya besar. Tentunya hanya orang-orang yang beruntung, yang orang tuanya itu punya duit. Walaupun negeri masih relatif hemat, bahkan ada yang dibantu pemerintah ya. Ya harusnya saringan yang negerinya itu diperkuat. Kalau saringannya bagus, saringannya kecil-kecil, rapat, yang pinter-pinter dan yang memang punya empati, yang masuk, tentunya yang didapatkan, kalau bahan bakunya bagus, hasilnya itu nggak terlalu banyak endapan kotoran-kotoran di tenaga medis Indonesia. Lah masalahnya sekarang saringannya longgar banget. Yang orang tuanya kaya itu mudah memasukkan anaknya ke fakultas kedokteran, padahal anaknya nggak punya passion ke kedokteran. Terus juga sebagian mungkin pejabat ya, pejabat itu kalau kepleset sedikit jadi penjahat bisa loh ya, bisa. Nggak semua, nggak banyak. Tetapi kalaupun akhirnya arogansi yang didapat karena struktur sosial yang tinggi di pemerintah itu, ya itu lebih baik disaringnya lebih baik dong. Ya, soalnya bukan apa-apa aja. Kalau nanti ketemu pasien, yang pasiennya komplain, ya pasien itu kan tempatnya orang sakit, ngeluh sakit. Pasien komplain dikit, jikat. Nah gimana? Masa baru masuk fakultas kedokteran aja udah bawa bodyguard? Turun dari mobil dibukain, jaga di depan pintu gerbang fakultas kedokteran atau di depan rumah sakit. Kalau ada yang macam dikit senggol ciak. Ya gimana masa depan fakultas kedokteran? Masalahnya pemerintah sedang mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Sebaiknya ya ada iringannya, kualitas harus diperbaikin. Anak-anaknya orang miskin yang memang punya minat passion ke biologi, ke kedokteran, itu gimana disaring masuk dong sama pemerintah. Jadi jangan ngutamain anak pejabat biar nanti dapat sumbangan, atau ketua alumninya orang yang berpengaruh biar pestanya mewah, atau yang lain-lain lah. Norak kayak gitu, ini udah zaman demokrasi. Ya, jadi ini fakultas kedokteran itu harusnya yang punya minat pada kemanusiaan kalau mau jadi dokter. Demikian juga yang lain sebenarnya. Kalau mau jadi penegak hukum, misalnya masuk sekolah penegak hukum, ya harus punya minat pada keadilan dan kejahatan, berantas kan tentunya. Yang mau jadi guru harusnya punya minat pada pendidikan. Nah kalau nggak punya minat jangan dipaksain. Jangan sekolah itu karena terpaksa. Sekarang itu udah zamannya demokrasi. Kebebasan untuk memilih. Tapi bukan memilih untuk memukul. Itu bukan demokrasi, tapi
premanokrasi, ya. Udah, yang udah berlalu saja. Maafkan, tapi buat bahan pembelajaran buat kita semua. Bahwa kita hidup itu membutuhkan manusia lain. Kita hidup itu tidak jalan sendiri ke kuburan. Ya tentu kita butuh orang lain kan. Jadi hargai sesama manusia. Hargai pasien kita, hargai teman sejawat kita. Kan di Sumpah Hipokrates sudah ada itu. Anggaplah teman sejawatmu sebagai saudaramu sendiri. Ya. Jangan dijadikan musuh. Kita itu bersaudara selamanya, ya. Aduh. Iya, apalagi kan teman sejawat itu anggapannya sepenanggungan gitu ya, Mang ya. Itu dia, makanya teman-teman netizen ngelihat postingan-postingan dokter yang ikut speak up juga di TikTok gitu kan. Menyimpulkan bahwa memang ini akan repot nih kalau terus nih, karena ibaratnya sekarang case-nya sudah dilirik gitu kan, dilihat oleh dokter satu Indonesia gitu, bahkan katanya sampai ke Australia juga. Nanti mungkin kalau ada durasi kita play, kita kasih nextnya coba. Ninyo, ini dari TV One ada kronologis penginiin dokter koas di Palembang gegara jadwal jaga tanpa libur. Ini dari versi kuasa hukum mahasiswinya ya, mahasiswa kedokteran yang kita lihat dari 027. Mungkin ini nggak akan memang playful, ceki-ceki. Play. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titis, kami ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kronologi atau peristiwa yang terjadi. Jadi begini Mbak, jadi klien kami ini ada dua ya, dari pelaku juga dari ibunya si Lady. Saya sebut Lady lah mahasiswa tersebut. Jadi Lady ini ada merasa bahwa ketidakadilan dalam pengaturan penjaga malam itu. Nah, jadi dia berusaha. Sebenarnya dia tidak melapor kepada ibunya, cuman karena ibunya melihat dia kurang istirahat, terkesan stres. Ibunya tanya kenapa kok jaga nggak libur-libur, akhirnya cerita dia. Nah ibunya ngomong, siapa ketuanya, boleh nggak saya ngobrol gitu. Anaknya sih keberatan, nggak usah lah ini bukan urusan, biarin aja gitu. Nah tapi dengan tanpa sepengetahuan anaknya, si ibunya berinisiatif menemuilah si ketua koas tersebut dan akan berusaha ya menganggap bahwa ini sama anak-anak, mungkin komunikasi yang belum bisa tersambung. Jadi ibunya ini bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin macet komunikasi antara sesama anak-anak mereka seperti itu. Nah, ketika diajak bertemu mungkin juga timingnya juga menurut saya juga kurang tepat. Mungkin mereka juga baru balik jaga, si ibu juga mungkin ada rasa keresahan karena melihat anaknya ini sedikit stres, jadi dibawalah ketemu ngobrol seperti itu. Rupanya pas bertemu itu respon dari yang mau ditemuin itu si rekan si koas itu tuh kurang seperti menghargai orang tua seperti itu. Akhirnya memang seperti apa Bu yang disampaikan? Debat yang disampaikan sih lebih netral saja, bagaimana nih jaga ke depan. Oke lah yang ke belakang yang sudah ada jadwal kita nggak usah masalahin lagi, tapi nanti yang ke depannya tolong jangan ibaratnya tidak adil gitu, karena menurutnya si anaknya ini harus sudah melakukan sekian kali jaga, sementara yang ada di tempat lain kok tidak sejumlah itu. Jadi merasa ada sesuatu yang ketidakadilan itu aja, itu yang dirasakan. Dan ibu itu bermaksud baik untuk mencairkan komunikasi seperti itu. Cuman karena sudah mungkin si lelah juga mereka habis jaga seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini masalah sangat sederhana sekali, cuman kita juga menyayangkan sopir dari ibu ini yang klien kami ini, karena melihat seperti anak muda yang tidak ngomong tuh attitude-nya kurang tepat, atau mungkin karena capek lelah habis jaga. Jadi baik, ya terprovokasi sopir itu secara spontan begitu. Ya,
Apakah hal itulah kemudian yang menjadi dasar sehingga pelaku yang terekam dalam video ini yang laki-laki berbaju merah akhirnya kemudian langsung melakukan tindakan cukup keras seperti melakukan penganiayaan atau memukul korban ini, Bu? Iya, karena itu tadi terprovokasi tadi itu. Jadi kita juga sudah sampaikan karena itu kan di luar kendali klien kami lah, seperti di luar kendali si ibu itu. Jadi kami juga sudah mengajukan permohonan maaf kepada korban yang mungkin saat ini belum bisa kami temui, dan kami tadi udah datang ke rumah sakit, tapi mungkin ya kami paham itu lagi belum tepat saatnya. Ya sebenarnya persoalan ini memang sangat tidak dibenarkan lah begitu menganiaya itu, tapi itu memang kami tidak bisa juga mengatakan kenapa sopir itu sampai begitu ininya, karena kan kita tidak berada di sana. Tapi setelah kami melihat mengumpulkan data-data dan juga melihat dari ini versi dari kuasa hukum mahasiswinya gitu kan. Kalau yang tadi aku tangkep, si mahasiswi merasa keberatan dengan jadwal yang dirasa sepertinya kok tidak adil gitu. Akhirnya kelihatan capek terus. Ini aku mau mencoba menangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Terus mungkin mamahnya melihat, kenapa kamu kok lesu, capek, dan akhirnya cerita lah. Dan di sini aku tangkap tadi penjelasan dari kuasa hukumnya itu pure ibunya dari mahasiswi tersebut yang melakukan inisiatif gitu ya, untuk mungkin pendekatan persuasif atau mempertanyakan seperti apa kok tidak apa namanya, tidak adil menurut anaknya mungkin kan. Cuma katanya ada respon yang dinilai cukup tidak baik gitu attitude-nya gitu, sehingga men-trigger bapak supir ini yang akhirnya melakukan pemukulan. Cuma di sini kalau aku bingung, nggak tahu ya idealnya apa, memang ikut masuk, ikut ngobrol bareng tuannya gitu atau seperti apa. Itu juga jadi pertanyaan teman-teman netizen gitu. Iya. Karena ada yang ngomong loh, bukannya supir ya udah nunggu aja gitu kan di ibaratnya di mobil atau di depan gitu kan. Karena ini urusan ibaratnya urusan majikannya gitu. Atau aku mau mengambil sisi positif, atau karena memang sudah dekat gitu, sudah dianggap keluarga sendiri, ya udah ikut aja kamu ngobrol bareng ini gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan teman-teman netizen gitu. Iya. Tapi sepertinya memang harus riset lebih dalam lagi nih terkait detail kronologinya, poin-poin kecilnya yang mungkin terlewat. Makanya harus sering-sering baca komen-komenan teman-teman netizen nih di TikTok ataupun di YouTube nih, karena kalau soal detail, soal investigation, netizen gak ada obat. Soal perintelan duniawi, netizen gak ada obat gitulah ya. Iya. Tapi kalau gimana? Jadi gimana kalau menurut Santuy People nih sejauh ini? Kan dari kedua belah pihak sudah dijelaskan kronologinya dari versi masing-masing. Kalau Santuy People point of view-nya gimana nih? Terutama Santuy People yang berkecimpung di dunia kedokteran nih, pasti ngena banget, enak banget ini opininya ya. Jadi lanjut. Ya sambil menunggu kelanjutannya, kita menuju ke setting Super Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada Po. Ada 4. Ada Po. Yang pertama dibuka dari Anonymous. Ko AL. Hebat banget. Ih. Jangankan 9 naga, penguasa yang lebih besar seperti Firaun dibawa-bawa. Coba pun andai kata masih hidup, pasti beliau mengangkat file jadi penasehat hukumnya. Wadididaw. Dari Jungyang saya Negro. Nopi itu makin kesini makin kesana loh sekarang. Maaf ya Nyonyo, Mamang, tadinya saya simpati banget sama Nopi karena dia sering bantu orang. Tapi kalau menanggapi hal seperti ini, ditanggapi dengan hal yang sama dengan kubu sebelahnya, makin kesini makin kesana. Harusnya ada di atasnya Kemensos yang turun tangan buat damai mereka. Kayaknya bikin satu Indonesia huru-hara gara-gara Agus sedih. Dan kayaknya konflik ini dipelihara untuk tetap ada di permukaan. Apa jangan-jangan aku sedih dipakai buat tutupin kasusnya? Itu gak tahu juga mungkin ya kenapa akhirnya Bang Netsu memilih mundur gitu, karena terkesan seperti di maintain gitu ya. Mungkin gak tahu juga. Bro-brolin lo ini mah kemakan potongan video nih, katanya hati-hati aja jadi kena ke ente sendiri Al katanya. Lo udah konferensi pers aja, bukannya kemarin kejang-kejang di rumah sakit. Iya, udah Pak, urus diri sendiri baru urus orang lain katanya. Mang, menurutku si Wawa lagi ngumpulin duit, takutnya kena dia dari pihak donatur. Salfok sama kaki si Agus kok bisa gerak-gerak nyantai padahal di perban gitu, bukan sakit banget. Enggak, tangan. Tolong. Lasnya dari Aci Dayak. Apa gua aja ngelihat kemoceng Alvin mau muntah?
makin kesini udah kayak cacing cebok kalau ngomong depan wartawan kan ya. Tapi kalau ngomong di video sendiri, wih, serasa pujangga kasar. Pujangga kasur ya, udah ketar-ketir juga. Kayaknya alasan cangkok ginjal, dapat ginjal. Aduh, kok kebo, udah kayak wartawan itu aja. Secara kolege, kolege udah kena serangan, kasus UMKM, Dan kayaknya maaf ya, lagi judes nih, mending nonton Puji sama Aisyah aja, bisa ketawa sambil guling-guling segar. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Abu yang lagi tidur tahu kita kabur dan juga Pakun yang baru bangun 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.